Salam, selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa men-follow Instagram gereja @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer ke rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, mBanking BCA, atau mBanking lainnya dengan men-scan QR code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Bersyukur kembali kita ada di rumah Tuhan. Saat-saat ini, sekalipun kita ada dalam lembah-lembah bayang maut, sekalipun orang-orang sekitar kita mengecewakan, sekalipun dunia semakin tidak menentu, jangan takut, jangan gentar. Ada Allah yang senantiasa bersama kita semua. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Allah kita. Haleluya. Sekarang
nama Tuhan. Hey. Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Ku. Ku sorakan di nama-Mu, angkat Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Ku. Ku sorakan di nama-Mu, angkat Kau Yesus Tuhan. Karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Ku. Ku sorakan di nama-Mu, angkat Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Ku. Ku sorakan di nama-Mu, angkat Kau Bangkitkan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Ku. Ku sorakan di nama-Mu, angkat Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Ku. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hidup kami tenang karena Engkau Allah kami. Pelindung kami, penjaga kami, pemberi berkat dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami siapkan hati kami masing-masing sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap penaburan benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang masih ingin mengganggu, kami katakan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan dari hati kami, pikiran kami, ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Bagaimana kabar saudara yang di atas? Jika saudara dijaga karena Allah kita luar biasa, serukan bersama dengan saya, haleluya, 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang juga mendengarkan rekaman ibadah ini melalui saluran YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, saudara tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB melalui channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Pada periode ini saya akan bicara melanjutkan tentang seri perubahan tubuh yang kelima. Jadi sekali seri perubahan tubuh, sekali khotbah lepas, begitu ya. Sekali seri perubahan tubuh, sekali khotbah lepas. Mari kita baca bersama ayat mas dari Roma 8 ayat 5 sampai 7. Saudara lihat ke depan, kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Orang yang hidup menurut daging, apa itu daging? Tubuh jasmani, itu akan selalu berfokus kepada kedagingannya. Tetapi mereka yang hidup menurut roh, R besar, apa roh itu? Tubuh rohani. Dia akan cenderung memprioritaskan hal-hal yang dari roh. Berkali-kali saya ulangi bahwa di dalam tubuh kita sebagai manusia ini ada 2 jenis. Satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Tidak usah nyalakan. Ya. Satu tubuh rohani, satu tubuh jasmani. Tubuh jasmani semuanya itu akan selesai pada satu titik, yaitu kematian. Tetapi tubuh rohani ini tergantung. Kalau saudara memprioritaskan tubuh jasmani saudara, maka saudara akan mati dan akan binasa. Kalau saudara memprioritaskan tubuh rohani, saudara akan mati juga. Karena firman Tuhan mengatakan semua manusia akan mati. Tetapi kita akan dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Untuk memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, sekarang ini adalah tugas saudara masing-masing, bukan tugas Tuhan Yesus. Sebab yang punya tubuh ini kan saudara. Untuk mulai merubah yang tadinya tubuh jasmani, lalu menuju ke arah tubuh rohani. Karena semua orang yang lahir ini tidak ada tubuh rohaninya, semua itu alamiah. Firman Tuhan mengatakan yang mula-mula adalah alamiah. Rasul Paul dalam Roma 6 ayat 6 mengatakan, kita sekarang ini memakai tubuh dosa. Upah dosa adalah binasa, maut.
Bahkan dalam Roma 7 dikatakan tubuh maut. Jadi celaka kalau saudara hanya fokus kepada hal-hal jasmani. Kalau saudara fokusnya hanya kepada tubuh jasmani, maka saudara akan melihat seperti foto ini. Ini adalah pernikahan yang pertama di dunia yang terbalik. Maksudnya demikian, saudara lihat yang perempuan itu menurut saudara cantik atau tidak? Ya, cantik. Tetapi ini dulu adalah pria. Ya, dan yang pria ini dulunya adalah wanita. Coba bayangkan. Dan ini menikah jadi terbalik saudara ya. Ini adalah seorang wanita, dia menjadi pria. Kalau di Indonesia itu apa? Bencong atau wadam ya? Hah? Saudara yang dulunya wanita lalu jadi pria, bencong atau wadam? Itu ya. Sedangkan ini dulunya dia adalah pria, tapi dia jadi pengantin wanitanya. Begitu menjijikkan. Saya punya rekaman video tapi dalam bahasa Mandarin, tidak enak kalau diputar ya, nanti dikiranya rasis begitu. Sekitar 3 minggu sampai sebulan lalu, cucu daripada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu siapa? Adalah penjual bakso di Singapura. Cucu Lee Kuan Yew menikah dengan sesama pria. Dan yang menjijikkan adalah di acara itu mereka lalu berciuman, laki dengan laki. Saya bukannya jijik tapi takutnya itu akan menginspirasi saudara. Jadi nggak saya putarkan. Ya. Nah inilah kalau orang memprioritaskan tubuh jasmani, nanti lama-lama iblis itu akan mengikat dan menyeret saudara. Sehingga saudara yang pria tidak lagi mencintai kaum wanita, tetapi saudara lebih senang. Dan akhirnya cinta dengan sesama kaum pria. Jangan heran di Bali ini kan banyak seperti begitu saudara. Dan yang wanita tidak lagi senang dengan pria, tapi dia senang dengan sesama wanita. Saudara nggak usah tolak-toleh, nanti menyinggung perasaan kiri kanan saudara. Apa itu ya? Sekarang kita masuk prioritas tujuan orang pilihannya. Ini sudah saya bahas 2 periode lalu, tapi saya ulangi sebentar yang di depan ini. Dalam Markus 3:13-15, Yesus berkata, naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Jadi waktu Yesus naik ke bukit, dia memanggil banyak orang. Ya, ini dipanggil. Dipanggil ada banyak. Ayat 14, ia menetapkan, dalam bahasa lain menetapkan itu memilih 12 orang. Berarti dipanggil, dipilih. Apa prioritas tujuan saudara sebagai orang yang dipilih? Dalam 2 periode lalu saya mengatakan jadilah orang pilihan. Prioritas orang pilihan itu adalah, lihat huruf pink, menyertai. Menyertai artinya selalu bersama. Katakan, saya harus selalu bersama Yesus. 2, 3. Saya harus selalu bersama Yesus. Jangan dibalik. Yesus itu selalu menyertai bersama dengan saudara. Yang yakin katakan amin. Kurang keras. Saudara tidak yakin Yesus beserta saudara? Yang yakin katakan amin. Sebaliknya belum tentu kita selalu bersama dengan Yesus. Waktu 2 minggu lalu sudah keluar di YouTube ya, kemudian saya ada pertanyaan dari seorang yang bukan dari anggota kita, karena rekaman channel YouTube kita ini banyak dilihat oleh orang di luar sana juga. Mereka ada yang SMS saya dan tanya, Pak, menyertai itu selalu bersama, berarti kita harus selalu bersama Yesus? Saya bilang iya. Kenapa demikian? Kalau orang yang selalu bersama, maka dia nanti akan menjadi orang yang setia. Betul saudara? Poinnya di Alkitab kan dipanggil, kemudian apa yang kedua? Dipilih, kemudian
setia. Nah itu dia, kalau kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan lagi dipanggil. Sebab saudara ini bukan orang panggilan. Setuju? Saudara bukan orang panggilan. Katakan bersama, saya orang pilihan Tuhan. 2, 3. Haleluya. Tapi tidak semuanya nanti setia. Yang bisa setia adalah orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Bagian tugas dasar orang pilihan. Nah, ini kita baca bergantian. Ayat 26 kaum pria, ayat 28 kaum wanita. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Lihat ya. Ayat 26, supaya mereka berkuasa. Saudara ini dikasih kuasa atas dunia ini. Kemudian kasih perintah ayat 28, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Tetapi harus diingat bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kekuasaan manusia ini di take over oleh iblis. Coba saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Perhatikan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dulu dunia ini dikuasai oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, beralih ke tangan iblis. Lihat itu, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi hati-hati kalau saudara dapat berkat, tidak pasti itu selalu berkat Tuhan. Iblis juga bisa kasih berkat kepada saudara. Sebab dunia sekarang ini di bawah kuasa si jahat. Dilanjutkan ayat 20, lihat ke depan. Akan tetapi kita tahu anak Allah telah datang, Yesus datang, ya, dia mengaruniakan pengertian kepada saudara. Mari kita baca bersama, supaya saya, 2, 3, supaya saya mengenal yang benar. Kalau orang tahu yang benar, maka dia tahu kalau itu salah. Seperti saya katakan, kalau kita tahu yang asli, kita pasti bisa bedakan yang palsu. Kalau saudara pernah melihat dengan teliti jam Rolex yang asli, ya, maka saudara bisa akan membedakan kalau Rolex itu KW. Apalagi kalau dia Rolex belakangnya pakai K. Kan saya boleh bilang Rolex. Apalagi kalau saudara melihat jam itu mereknya colek, COLEX, ya. Kalau orang agak-agak kabur matanya kayak saya, Rolex jadi dikasih colek, wah ini asli. Apalagi kalau COLEX, colek saudara. Ya, lo saya ngomong ini karena ada lo saudara ya. Di Jakarta itu banyak yang jual jam colek mereknya. Bukan sabun colek tapi jam merek colek. Kalau sudah tahu yang asli, meskipun dikasih yang KW, kita tahu. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 2 hal ini akan saya bahas. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus saudara, tetapi juga memberi pengertian supaya saudara mengenal yang benar. Dan saya tulis di sana, yang benar itu adalah Sang Firman.
Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Ku adalah kebenaran. Saya pernah katakan Yesus sama dengan firman sama dengan kebenaran. Ya. A sama dengan B sama dengan C, dibolak-balik sama saja. Yesus sama dengan sang firman sama dengan kebenaran. Dia datang ke dunia. Kenapa dia mesti datang? Supaya bahasanya sama. Supaya kita manusia ini bisa mencontoh kehidupan Yesus. Kalau kita mengalami susah, sengsara, sakit penyakit, oh Yesus juga pernah. Jangan saudara berkata Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Kalau seperti itu maka dia tidak akan pernah sakit. Sebab Allah tidak pernah sakit. Doktrin saya mengatakan Yesus waktu datang ke dunia, dia 100% as a human being. Seperti manusia, seperti saudara dan saya. Ada kitab yang mengatakan Yesus membuat burung-burungan dari origami, lalu dia tiup, hidup terbang. Tidak ada itu. Saya tidak mempercayai. Itu 100% Allah, 100% manusia. Kalau 100% Allah dan 100% manusia, waktu dia disalib, dia akan menggunakan 100% Allahnya dan dia tidak merasa sakit sama sekali. Tapi itu tidak mungkin. Sebab Yesus waktu disalib, dia betul-betul menderita sengsara. Dan tidak ada orang yang pernah disalib dengan dipaku. Orang yang disalib penjahat, yang paling jahat di Roma kalau dihukum mati dia disalib. Tapi diikat tangan dan kakinya supaya dia tidak turun dari salib dan lari. Dan dia mati kelaparan, kena panas dan lain sebagainya, dehidrasi. Hanya Yesus yang dipaku dan dikasih mahkota duri dan lambungnya ditikam. Jadi kesengsaraan yang paling luar biasa yang pernah diderita oleh umat manusia, Yesus pernah mengalami. Jadi kalau sudah mengalami sakit, Yesus sudah pernah mengalami yang lebih dari saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara pernah merasa kelaparan karena nggak punya uang untuk makan, tetapi bisa punya uang untuk beli emas. Yesus juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ya, kalau saudara ingin mengenal yang benar, makin kenal dengan Tuhan Yesus, kuncinya cuma 3. Baca atau dengar firman, merenungkan firman, dan melakukan. Banyak orang di tempat ini, saudara yang mendengarkan dan melihat di rumah, tidak pernah membaca Alkitab. Membaca dan mendengar itu berbeda. Kalau mendengar seperti sekarang saudara mendengarkan khotbah, nanti enggak lama sudah lupa. Tetapi kalau saudara membaca itu saudara bisa lebih meresap. Apalagi kalau saudara ulangi ayat-ayat yang menguatkan, menegur, memberkati saudara. Jangan hanya ayat-ayat yang memberkati, menyenangkan hati saudara, saudara ulangi sampai 2 kali, 3 kali. Ayat-ayat yang menegur juga perlu kita baca, diulangi. Kemudian sesudah itu kita perlu merenungkan. Apa merenungkan itu? Mencerna. Seperti sapi makan rumput, saudara lalu tidak keluar susunya itu hijau. Ya toh? Rumput itu warnanya putih atau hijau saudara? Hah? Hijau. Kalau rumput putih itu adalah rumput yang sudah habis dibakar. Rumput hijau keluarnya putih. Makanya rumput keluarnya susu. Itu merenungkan. Saudara harus merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang berupa huruf itu menjadi daging dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara belum mau membaca firman setiap hari, forget it untuk lebih mengenal yang benar. Dan masalah akan datang menghampiri saudara dan saudara akan gampang jatuh tergeletak. Kalau saya tidak makan setiap hari atau saya makan tapi tidak saya cerna, maka begitu ada kena virus COVID, saya pasti geletak dan mati. Jangan pikir saudara sudah pakai masker ini tidak akan terkena virus COVID.
Ya virus COVID bisa masuk dari mana-mana, makanya kita disuruh pakai masker 2 lapis sekarang ini karena apa? Kalau masker yang 1 lapis kan pinggirnya ada lubangnya. Kalau dikasih 2 lapis dengan masker kain dia lebih ketat nutupnya, kecuali saudara pakai masker kain 95 itu bisa saja masuk. Tetapi kenapa kok saudara tidak kena COVID? Karena saudara punya pertahanan tubuh yang baik. Kenapa saudara-saudara di tempat ini ada yang kena COVID? Karena imunitas saudara kurang. Bagaimana cara jaga imun? Ya makan yang cukup, istirahat, dan sering-seringlah ajak gembala saudara makan-makan. Setuju saudara? Tidak ada yang setuju ya, sudah berhenti khotbah sudah. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau orang tidak melakukan firman, dia lihat mukanya di cermin, lalu dia lupa. Atau dia nipu dirinya sendiri. Poin yang kedua adalah waspada terhadap berhala. Aneh toh? Di ayat 20 dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Lu kok tiba-tiba keluar? Waspada terhadap segala berhala. Rasanya omongan ayat 21 ini enggak pas dengan ayat 19 dan 20. Ternyata tidak, saudara. Kalau zaman dahulu berhala ya itu mungkin dalam bentuk patung. Orang Israel bikin patung dari lembu emas. Kemudian Raja Nebukadnezar membuat patung gambaran dirinya. Itu disembah. Tetapi sekarang berhala itu sudah jadi banyak. Antara lain benda ciptaan Tuhan. Apa benda ciptaan Tuhan? Saya boleh katakan ya, minta maaf. Pohon. Pohon beringin yang gede itu dikasih sesajen, sembayang, betul ya? Itu benda ciptaan Tuhan kan, pohon itu kan ciptaan Tuhan. Kemudian benda ciptaan manusia apa? Yaitu patung-patung itu. Jadi segala jenis patung di rumah saudara singkirkan. Hati-hati loh, nanti dalam zaman antikris patung-patung itu bisa bicara. Kalau saudara punya patung di rumah, patung apapun, Dewi Kwan Im, termasuk patung Bunda Maria. Nanti dia akan ngomong, aku lapar, kasih aku makan, matikon. Ya, patung ngomong gitu. Ya, kalau patung di rumah saudara bilang, aku lapar, kasih aku makan. Terus dia ngomong, makananku bukan nasi, kasih aku makan emas. Kalau tidak, kamu kubunuh. Loh, bisa loh saudara. Ya, kasih makan emas, kita makan nasi, patung makan emas, celaka sudah. Saudara mau buang dia, tidak lama dia, saudara belum sampai rumah, dia sudah nunggu saudara. Jadi saudara buka pintu, patungnya lalu gini, kamu mau membuang aku, kamu yang akan aku buang. Lebih baik sekarang saudara patung-patung seperti itu buang. Ingat, jangan dikasih ke saya. Yang pertama, kalau saudara takut, kasih kepada siapa? Salah, Pak David. Segala jimat, segala patung, kasih Pak David dulu. Kemudian kasih LCC, ketiga baru kasih saya. Kemudian apa lagi? Hobi. Ada orang dulu yang kalau hari Minggu, dulu jemaat saya ya, tidak tahu sudah tidak ada dia. Yang lain datang beribadah di gereja, yang dia jalan-jalan di rumput seperti sapi. Ngapain jalan-jalan di rumput saudara? Golf. Ya, golf kan di rumput, masa golf di padang pasir? Main golf. Kenapa kok enggak gereja? Golf Pak. Wih keren ngomongnya golf. Ya, waktu itu orang tua saya belum jadi pendeta, tapi saya sudah jadi sekretaris gereja. Dalam hati saya bilang, oh sapi ini. Ada orang yang hari Minggu, kenapa enggak gereja? Terlambat. Kenapa terlambat? Senam AW. Ya, nanti senam AW itu sekarang sudah kurang ngetren, diganti senam Coca-Cola, senam Sprite. Ya, kalau saudara enggak ngerti, putar lagi dengar kenapa kok saya ngomong begitu. Kekayaan.
Berhala ini sesuatu yang menarik hati kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Prioritas utama kita bukan lagi Tuhan, tetapi ya ini. Apa itu benda ciptaan Tuhan, benda ciptaan manusia, hobi, kekayaan. Sudah baca kan? Raja itu kasih undangan, ada yang ngomong, tunggu saya masih mengurus ladangku, aku baru beli ladang. Tunggu aku masih mengurus hewan ternakku, kambing, domba, sapi, lembu. Minggu lalu saya berkata, periode lalu saya berkata, taktik Firaun yang terakhir, kamu boleh pergi, silakan pergi beribadah kepada Allahmu 3 hari perjalanan dari Mesir. Kamu boleh bawa istri anakmu, silakan. Tetapi harta bendamu jangan dibawa. Itu taktik iblis yang terakhir. Kalau kekayaan ini membelenggu saudara, saudara tidak akan maksimal melayani Tuhan. Saudara enggak sadar, ada beberapa anak, satunya saya baca di surat kabar dalam minggu ini, seorang anak masih SMP, gantung diri. Karena apa? Bukan karena nggak dikasih makan, karena dia dimarahi oleh mamanya, dia dimarahi oleh ibunya. Karena apa? Terus main laptop, terus main HP. Kenapa main laptop? Main game. Bahkan sekarang di PON, sekarang lagi PON kan, di Papua, sudah tahu PON? PON itu klepon yang dimakan keluar jebret itunya loh. Kalau saya bilang PON, sudah masih apa? PON itu apa ya? PON itu kalau sudah gigit, jebret anunya, apa namanya? Apa namanya itu? Moncrot. Nah, klepon ada mereknya klepon moncrot kan? Sudah enggak tahu, dekat rumah saya, di depan rumah saya persis ada klepon moncrot itu. Digigit, trot. Sekarang enggak moncrot ya. Klepon melempis saya bilang ya. Saya bilang sama yang jual, kamu ganti nama klepon melempis, digigit enggak keluar itunya. PON itu ada, sekarang belum jadi medali emas tapi masih eksibisi. Tapi sudah dianggap emas, dapat emas eksibisi. Peserta termuda adalah anak umur 13 tahun dari DKI Jakarta. Apa yang dimainkan? Game, PUBG, PUPR. Nggak ngerti itu PUPR, kasihan. Ilmunya di tempat itu terlalu tinggi ya. Game-game itu dilombakan. Nah anak ini dimarahi oleh mamanya, kamu kebanyakan main game. Nanti dari komputer, laptop main game. Ganti mau tidur handphone game. Saudara lihat ini. Di dalam handphone dan laptop saudara itu ada makhluknya. Coba tolong dimatikan Niko lampunya supaya lebih jelas. Ini makhluk astral. Makhluk astral itu tidak terlihat. Tapi ada ini loh. Gigit leher saudara. Ini apa ini? Setan. Apa ini? Berhala. Nah, seorang suami tanya sama mamanya, "Mah, kamu lagi masak, kok ngeliat HP terus tuh nanti masaknya gosong?" Dia jawab sama suaminya, "Loh, mama ini masak ngeliat tutorial dari YouTube." Tidak, saudara yang kaum wanita di tempat ini tidak usah pura-pura ya. Saudara banyak bisa masak dari YouTube kan ya. Kalau di YouTube hasilnya yang di tutorialkan tuh hasilnya enak. Kalau sampai di saudara hasilnya hancur. Memang betul awalnya ngelihat tutorial di YouTube. Tapi tutorialnya cuma 10 menit. Sesudah itu ada drakor. Drama Korea, ada drama Jawa. Ada drama apalagi yang Obed kamu suka itu tuh nonton yang Mak Lampir yang seperti itu ya. Sekarang Mak Lampir sudah berubah. Kalau zaman saya dulu ya, si Gundul berambut gondrong. Nah, itu film saya dulu saya nonton kecilnya. Ya, ngelihat itu terus sampai masakannya jadi gosong. Tempe yang harusnya enak ceket lengket sama wajannya. Karena ngeliat drakor gini, ini dibiarin. Wih, pas drakornya nangis. Ya.
Maaf ya, sudah meninggal orangnya, tapi enggak apa-apa, anaknya jangan tersinggung. Oma Lehat, dia nonton film Titanic sampai 5 kali katanya. Dan setiap kali dia lihat, dia selalu bawa bukan sapu tangan, serbet katanya. Soalnya waktu nangis keluar air mata, kalau sapu tangan itu enggak cukup untuk menampung air matanya. Serbet, apalagi waktu begini di atas buritan kapal. Tetapi yang Oma Lehat itu versi lain, waktu yang perempuan itu begini, lalu dia didorong perempuannya. Itu makanya Oma Lehat nangis. Ya, saudara di tempat ini hati-hati. Main handphone terus. Ya, saudara bayangin ya. Handphone saya. Saudara lihat begini terus. Coba lihat mata saya. Lihatnya lurus begini, fokusnya. Jadi jangan suka lihat begini. Kalau lihat handphone, ini ke sini, ini ke sini. Terus ini berjam-jam setiap hari. Malam, penerangan kurang di rumah saudara. Sebab saudara ini semuanya orang Chinese, 5 watt. Ya, penerangan kurang. Jadi begini terus, begini terus. Lama-lama, lewat 1 tahun, matamu apa saudara? Jawab, juling. Ngelihat orang enggak ngelihat mukanya begini, enggak ngelihat matanya. Saya ngelihat Pak Irawan, mencong ke sini. Juling, padahal matanya saya ke Pak Irawan ngeliatnya, tapi matanya saya ke situ. Jadi Pak Irawan ngajak saya bicara, bingung, Pak John ini lihat saya atau lihat istri saya, kan begitu. Kalau saudara makin mengenal yang benar, saudara tidak diikat oleh berhala apapun. Yang pertama, pelan tapi pasti iblis tidak bisa menguasai saudara seperti ini loh. Kalau saudara, handphone ini perlu saudara ya. Perlu untuk WhatsApp, SMS, telepon, ya baca berita. Tapi hati-hati, baca berita di lain itu banyak hoaxnya. Dalam periode 6 bulan, Kementerian Info itu, Kemeninfo ya, sudah memblokir 7.600 sekian situs-situs ngawur. Sudah diblokir ratusan pinjaman online, pinjol. Mungkin di antara saudara ada yang kena pinjol. Kalau saudara pinjaman online itu enak, cepat cairnya, betul ya? Tidak kena jaminan apa-apa, nggak ada jaminan apa-apa. Tapi jangan salah, saya boleh katakan semua pinjol itu aslinya dari Cina. Kalau saya boleh katakan, ya maaf kata, memang orang Cina itu suka nipu, saudara. Saya Cina Indonesia, Cindo, beda. Kalau orang Cina yang dari Cina itu dia Cina. Kalau saya ini Cindo, Cina Indonesia. Lebih tepatnya Ciwa, Cina Jawa. Kan ada Cibal, Cina Bali. Ya. Tetapi data nama di handphone saudara ini, kan saudara diminta nomor handphonenya sudah pasti tuh. Saudara kan enggak pernah ketemu sama yang ngasih pinjaman online tuh, pinjol, enggak pernah. Data saudara ini waktu saudara ngasih nomor handphone saudara, dia punya program data kontak saudara disedot sama dia. Semua data kontak saudara disedot sama dia. Saudara nggak tahu itu. Hati-hati saudara ya. Nanti nek kamu nggak membayar, misalnya saudara pinjam 1 juta, saudara cuma dicairin dikasih 600 atau paling pol 650.000. Pinjam 1 juta dikasih cuma 600 atau 650.000 loh. Dan bunganya tuh bisa menggila. Bulan lalu di surat kabar ada orang bunuh diri masih muda, umur 23, karena dia terjerat oleh pinjol. Bunganya tuh bisa sampai 1000%, 10 kalinya. Jadi saudara minjam 1 juta, saudara harus bayar 10 juta. Mati kon. Gimana cara bayar 10 juta? Ya pinjam dari pinjol yang lain, kakian pinjol, tali gantungan menunggu. Nanti kalau saudara nggak mau bayar, sudah jatuh tempo saudara mau bayar, nanti data kontak saudara dia pilih secara acak. Dia kasih tahu, si A,
Kamu kan temannya Julius, dia kasih tahu suruh bayar. Ya pertama masih sopan, lama-lama dimaki-maki. Saya itu sering ditelepon saudara ya. Jadi makanya saya perlu ngomong begini. Kalau dia itu bisa nelpon saya pinjol itu, berarti orang itu salah satunya maaf kata anggota gereja saya. Betul toh? Ini paling enak ditelepon ini Pendeta John. Oh ini pendetanya, ini aja terus ditelepon. Terus saya nelpon saya ngomong, ini Pendeta John. Saya sudah siap-siap. Oh iya, saya sopan. Tak kira sesama pendeta, betul kan saudara? Pertama, halo, bisa bicara dengan Pak Pendeta John. Wih, berarti ini sesama pendeta atau dari organisasi mana atau apa? Oh iya, shalom. Saya begitu, pakai gobloknya saya pakai ngomong shalom. Gak lama dia mulai ngomong, kenal sama orang namanya Julius Samuel Lehat. Iya, itu anggota saya. Kenapa? Oh, dia pinjam-pinjam ini. Pokoknya kalau pinjol kena saya hancur dia saudara. Bukan saya nutup telepon duluan, dia yang matiin telepon duluan. Jadi saya tahu, oh Julius Samuel Lehat terjerat pinjol, kasihan untuk menghidupi istrinya yang jet set gayanya. Makan bakso saja di Australia, bush. Iblis tidak berkuasa lagi atas saudara. Yang kedua, saudara ini beralih. Yang tadinya orang yang cuma dipanggil menjadi orang yang dipilih. Orang yang dipanggil itu sudah lumayan saudara. Saudara yang dipanggil dari sanak familimu seperti Abram. Kenapa Abram yang dipilih? Yaitu providensia Allah kan. Dikasih anugerah keselamatan. Saudara bukan lagi orang yang dipanggil, tetapi menjadi orang yang dipilih. Kalau saudara yang pertama mengenal makin, bukan mengenal, makin mengenal yang benar. Dan yang kedua, saudara tidak terikat kepada berhala. Nah orang-orang semacam ini dalam periode khotbah saya dikategorikan sebagai kayu penaga. Katakan bersama supaya saudara nggak lupa, kayu penaga, 2, 3. Kenapa kayu penaga ini dipilih oleh Allah untuk pembangunan tabernakel? Ya karena dia punya sifat yang luar biasa. Antara lain yang saya ingat, kayu ini keras. Kayu kita kalau di Indonesia kayu yang keras itu apa? Jati. Bukan Pak Andreas Jati. Jati, kayu jati. Ya, tetapi kayu ini mudah dibentuk. Kayu jati mudah dibentuk. Oh sulit. Gergajinya aja sulit. Ini keras tapi mudah dibentuk. Teksturnya indah. Bagus teksturnya. Jadi kayu penaga ini sengaja dipilih oleh Allah dari segala macam kayu yang ada karena dia memiliki, coba perhatikan yang saya tulis di sana, sifat-sifat khusus. Nah, kalau saudara ini adalah mau menjadi kayu penaga yang dipilih oleh Allah dan dipakai untuk pembangunan kemah suci, maka saudara mesti punya sifat khusus. Misalnya suka tidur, malas ke gereja, ini sifat khusus saudara. Kalau makan doyan. Tapi perhatikan ada kalimat lanjutannya. Coba kita baca sama-sama sifat khusus, 2, 3. Sifat khusus yang keras, yang coba yang sana. Tidak bisa baca? Baca sendiri yang baris sana. 2, 3. Sifat khusus yang berkenan. Jadi bukan hanya sifat khusus, tetapi harus berkenan di hadapan Allah. Maka saudara ini ibaratnya kayu penaga. Ya, saudara mesti ingat ini sampai nanti akhir khotbah perabuan tubuh ini kayu penaga ini keluar terus. Sekarang kita masuk bagian tugas paling dasar. Kenapa saya kasih gambaran mesbah korban bakaran? Ya karena ini yang paling dasar. Di mesbah korban bakaran ini ada kayu penaga. Saudara kan ada soal kuisnya kan?
Di pintu kemah ini kayu penaga, bejana tidak kayu penaga, dari tembaga. Orang dia tempat pembasuhan kok kayu, kan rusak nanti. Di pelita emas bukan kayu penaga karena ini emas kan. Nah, di meja roti ini kayu penaga, di salut emas ini kayu penaga, di salut tembaga. Mesbah dupa ada kayu penaga, pintu tirai kayu penaga, tabut perjanjian kayu penaga. Semuanya ini hal yang luar biasa. Tapi kita mulai di sini dulu. Makanya saya katakan tugas paling dasar, mesbah korban bakaran. Perhatikan, waktu orang Israel ada di Mesir, tidak ada kayu penaga di sana. Tidak ada kayu penaga di Mesir. Jadi kayu penaga ini tidak tumbuh di sembarangan. Waktu mereka sudah keluar dari Mesir, lalu mereka menemukan kayu penaga. Bagaimana caranya keluar dari Mesir? Ikuti tuntunan Allah. Lewat apa? Siang tiang awan, malam tiang api. Keluar dari Mesir, saya katakan identik dengan gambaran orang-orang yang rela. Jadi bukan Tuhan yang membuat saudara rela, tapi saudara rela meninggalkan hal-hal duniawi. Rela meninggalkan hal-hal duniawi ini adalah proses perubahan dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Ya, tadi di depan saudara ingat kan? Tubuh jasmani memuaskan keinginan duniawi, keinginan daging. Beralih menuju tubuh rohani. Nah ini, keluar dari Mesir, Mesir gambaran dunia. Menuju Kanaan, tanah perjanjian, Yerusalem baru. Ini saudara rela meninggalkan hal-hal duniawi yang pertama. Yang kedua, saudara mengikuti pimpinan roh Tuhan. Orang Mesir lewat tiang awan, tiang api. Sekarang kita bukan tiang awan dan tiang api, tapi Roh Kudus. Kenapa juga saya ibaratkan Roh Kudus tiang awan dan tiang api? Api lambang Roh Kudus. Awan itu memberi kesejukan, penghiburan. Kalau ada awan orang Israel adem, tidak kepanasan. Roh Kudus menghiburkan saudara. Yang yakin katakan haleluya. Roh Kudus, kalau saudara lagi susah, Roh Kudus akan menghibur saudara secara pribadi. Tidak perlu saudara lihat film humor, lawak atau apa, lalu saudara ketawa. Sesudah itu kan saudara sedih lagi. Tapi Roh Kudus itu menghibur saudara dari dalam. Yang ketiga, ini dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan iman. Perjalanan iman ini tidak main-main ya. Kenapa tidak main-main? Sebab yang keluar dari Mesir ditulis oleh Alkitab, dihitung 603.500 orang laki-laki. Usia 20 tahun ke atas, jadi kalau usia di bawah 20 tahun tidak dihitung. Laki-laki di atas 20 tahun sebanyak 603.500 keluar dari Mesir. Jadi kalau ditambah yang di bawah 20 tahun, ditambah istri mereka, diperkirakan orang Israel saja 2,5 juta. Ada bangsa-bangsa lain yang juga budak di Mesir ikut keluar. Wah mereka keluar, ayo kita ikut keluar. Ada. Jadi diperkirakan 4 juta manusia yang keluar. Jangan mikirkan 4 juta, 2,5 juta. Ngasih makan tiap hari. Pagi, siang, malam 2,5 juta. Itu gila itu. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia kasih mana. Cukup mana. Sekarang mana itu dalam bentuk nasi kuning. Yang atas tidak ngerti, makanya beliau mananya Bu Is. Bu Is mana Bu Is? Aku promosikan mananya. Jangan lupa sutuhnya, haleluya. Kok berbeda Pak? Iya. Hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Musa juga nggak masuk. Cuma Yosua dan Kaleb. Keduanya ini adalah anak daripada Pak Robi Nanuasa. Ya, anaknya Pak Robi kan yang gede Yosua. Mana Yosua di tempat ini? Ada ya. Kaleb, ada Kaleb. Adiknya Jessica. Hanya 2 yang masuk tanah Kanaan, Joshua dan Kaleb. Baik-baik ya anak-anakmu, tanyain dia gimana situasi di Kanaan begitu. Kenapa?
Orangnya keluar dari Mesir, pikirannya masih di Mesir. Saudara sudah menjadi orang Kristen sekarang, pola hidupmu masih pola hidup lama. Antara lain, masih lebih pegang adat istiadat. Waktu saya mengajar 3 minggu lalu di STI ya, saya ngomong soal ini, pegang adat istiadat, coba kasih contoh. Ada yang ngasih contoh bagus saudara ya. Makanya saya omongkan di karsel saya, kalau orang-orang yang di maaf kata ya, Indonesia Timur, jadi orang Indonesia Timur itu kayak Pak Hendra begitu loh. Kalau mau menikah itu harus pakai bayar. Apa namanya, Bu? Beles. Beles juga sepeda yang terkenal ya. Bayar beles. Saya pernah ditelepon anggota saya, enggak tahu dia datang atau enggak, saya enggak bisa lihat saudara karena silau. Pak, saya ini sudah mau lamaran. Orang tuanya sudah oke. Cuma ngasih 2 ekor sapi saja. Oke, 2 ekor sapi. Tapi ini paman-pamannya minta 20 ekor sapi. Saya sudah lupa 20 atau 10, 20 rasanya. Gimana caranya Pak, saya enggak punya uang. Lalu saya ngomong di telepon, terus kamu kira aku nih pedagang sapi? Ya toh, dia nelpon saya ini apa mau minta bantuan sapi, dia ketawa. Dia, kamu nelpon saya ini untuk apa? Terus saya mesti gimana Pak? Saya jawab, saya ini orangnya apa adanya. Lu yang mau kawin kamu bukan saya kok. Nek kamu cinta ya siapkan 20 sapi. Dari mana Pak? Saya 2 sapi ini sudah megap-megap, sudah susah payah Pak. Orang tua saya enggak ikut ke Sumba karena ongkos, ini malah diminta 20 sapi. Terus saya bilang, ya gampang. Oh gitu ya Pak ya, gimana gampangnya Pak? Di sana kan banyak sapi, kamu ambil aja. Ah bapak ini katanya. Ya terus mau gimana? Ya kamu runding ngomong apa adanya, minta maaf Pak, saya cuma mampu 2 sapi, enggak 20 sapi dan lain sebagainya. Saya ajarin dia, baru dia tenang, terus dia ngomong. Saya enggak ditelepon. Saya kira batal pernikahannya, ternyata dia balik berhasil. Nah itu biasanya begitu jemaat itu. Kalau ada susah nelpon pendetanya, kalau berhasil lupa sama pendetanya. Kalau susah di rumah sakit, telepon Pak John. Nanti kalau ulang tahun, Pak John minggir dulu. Gak bisa masuk tanah air surgawi, kenapa? Saudara masih bingung sama kesenanganmu sendiri, tubuh jasmani yang menguasai saudara. Nah seperti ini bukannya saya menentang adat istiadat, tetapi kita bisa ngomong dengan baik. Saudara mungkin bisa ngomong meskipun terdengar kurang ajar, ini saya ajari saudara ya, bukan ngajari kurang ajar, tetapi ini pakai logika. Pak, masa anak bapak ini ditukar dengan 20 ekor sapi? Nanti kalau saya sudah bosan sama anak bapak, saya jual loh anak bapak. Mati kon. Kok dijual? Nah ini 20 ekor sapi. Dan saya kalau menikah dengan anak bapak, setiap kali saya melihat dia, saya akan melihat 20 sapi. Ada juga di Tanah Batak, Bu Rosdiana, mana Bu Rosdiana? Gak datang? Ya. Ada namanya maaf kata, uang tetek, uang susu. Mesti bayar kepada orang tua karena waktu kecil sudah disusuin. Loh, kalau saya tanya jelas, betul enggak ibu nyusuin anakmu? Karena zaman sekarang mama-mama itu jarang mau nyusuin anaknya. Yang nyusuin itu sapi atau kambing itu loh. Tanya dulu, lalu kalau nyusuin anaknya, itu kan kewajiban wanita. Masa bapak-bapak nyusuin, masa Pak Martin nyusuin anaknya? Oh iya saudara, Bu Rosni hamil anak ketiga. Kasih tepuk tangan saudara ya. Ya. Hah? Betul ya Bu Rosni ya? Iya. Nanti kalau lahir apa Pak Martin yang nyusui? Loh,
kaum wanita dikasih susu lebih karena untuk menyusui. Begitu loh. Dengan demikian, tugas paling dasar itu apa, saudara? Ubah arah pikiran. Ayo kita katakan bersama. Mengubah arah pikiran. 2, 3. Mengubah arah pikiran. Arah pikiran apa? Yang tadinya keduniawian, sekarang dirubah dengan, kita tidak ngomong kerohanian ya, tapi saya tuliskan lebih tepat, rindu. Rindu apa? Rindu tanah air surgawi. Taiwan itu bisa maju karena Sun Yat-sen, kalau nggak salah ya, itu menyuruh penduduknya sekolah. Semuanya disuruh sekolah. Makanya beberapa tahun lalu kalau orang Indonesia mau sekolah tidak ke China, ke Taiwan. Ya. Karena di sana berpendidikan. Karena berpendidikan, SDM-nya naik. SDM-nya naik, apa-apa mereka meningkat. China melihat hal itu. Oh, dia bikin universitas yang hebat-hebat. Generasi mudanya didorong tidak untuk bekerja tetapi untuk sekolah, untuk kuliah. Boleh saya bilang, bukan rasis saudara ya. Kalau saya boleh katakan, kalau negara yang paling maju bukan lagi Amerika, China. Dia bisa membangun sebuah bangunan 3 hari jadi. Saya melihat waktu ke Shenzhen di tempat Pak Hendra, Bu Rika ya, di sebelah itu rumah sakit kan. Sebentar, seminggu jadi. Jalan di depan tempatnya Hendra itu jelek. Besoknya sudah, bukan jelek ya, ada lubang-lubang. Besoknya sudah mulus, cuma semalam sudah jadi mulus. Kalau di Indonesia setahun. Makanya ditangkap KPK. Ya, sekolah. Mereka harus dipacu dulu apa? Punya kerinduan kalau kamu sekolah, masa depanmu lebih baik karena bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Saudara juga, saudara mesti rindu yang mula-mula. Tanah air kita itu bukan di Mombol. Yang saudara bayar hanya 25.000 per bulan, per tahun iurannya. Bukan di sana tanah airmu. Tanah air saudara itu di surga. Haleluya. Yang yakin katakan amin. Lebih keras, amin. Tanah air saudara itu surga, mesti punya kerinduan. Nah ini ubah arah pikiranmu, ini harus dirubah. Kalau saudara sudah merubah, saudara perlu kasih tahu yang lain. Kenapa saudara bisa mengubah pikiran saudara? Kenapa pikiran saudara bisa berubah? Karena ada yang ngasih tahu. Kita dulunya ada yang lahir dari keluarga Kristen, ada yang bukan dari keluarga Kristen. Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Ya karena ada yang ngajak. Waktu masih kecil diajak ke sekolah minggu. Kalau sudah berumur, sudah tua diajak ke sekolah tua. Kalau masih kecil sekolah minggu. Kalau sudah tua sekolah tua. Teman-teman saudara ajak gereja. Tugas saya memberitakan firman, membekali. Tugas saudara ajak mereka. Kalau mereka nggak ada yang ngajak, bagaimana bisa dengar firman? Firman Tuhan mengatakan toh, bagaimana seorang bisa diselamatkan kalau nggak ada yang ngajak? Dia tidak pernah mendengar tentang good news. Apa good news? Injil, berita baik, berita keselamatan, berita firman. Bagaimana mereka bisa dengar kalau tidak mereka saudara sharingkan channel YouTube kami. Itu loh. Saudara kamu punya teman banyak toh, masukkan di status WA-mu.
Jangan dicampuri sama yang lain, sama yang lain, sama yang lain. Biar kalau mereka buka status WA-mu, dia klik, dia dengar firman. Saudara masih yakin tak kasih tahu ya? Kalau firman Tuhan disampaikan dengan urapan kuasa Tuhan, roh Tuhan yang akan bekerja tanpa saudara tahu. Lihat tadi gambar, handphone itu ada setannya bisa gigit loh. Handphone ini juga bisa saudara pakai untuk kegunaan yang baik. Itu pentingnya. Biar mereka melihat. Saya bersyukur siaran kita di First Media, saya dikasih tahu ratingnya lumayan. Saya berharap saudara yang mendengar bukan hanya senang mendengar firman yang saya sampaikan, tapi belajar melakukan. Ngajak yang lain. Kalau sekarang gereja belum dibuka misalnya, kasih channel YouTube kami, kasih tahu First Media 390 HD channel share, jam 7, jam 12 WIB, jam 8, jam 1 siang Wita. Jam 9, jam 2 waktu Indonesia Timur. Supaya mereka dengar. Itu lalu berubah pikiran. Oh iya ya, kalau saya berpikir kepada hal jasmani, nanti akhirnya binasa. Sama-sama mati ya. Tapi kalau saya berfokus kepada tubuh rohani, saya memang mati, tapi dibangkitkan untuk mendapatkan pahala. Nah saudara, orang-orang pilihan Tuhan dipanggil, dipilih. Kalau saudara berani mengabarkan yang tadi saya tulis dan tanda petik good news ini, nah itu saudara dilambangkan sebagai kayu penaga. Pertama kayu penaga dipakai di tabernakel itu untuk mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu bicara soal penebusan. Betul kan? Sebelum orang boleh masuk ke sini, dia mesti ke sini dulu. Apa yang ditaruh di sini? Korban-korban. Kalau salahnya sedikit, burung tekukur, merpati. Salahnya dosanya lebih banyak, kambing domba. Salahnya gede, lembu sapi. Untuk apa? Untuk menebus. Menebus apa? Ya kesalahannya dia, dosanya dia toh. Nah ini kan yang paling dasar. Sebelum masuk ke sini, ini dulu. Tidak boleh dari sini lari ke sini, tidak boleh. Itu artinya untuk mempersembahkan korban penebusan. Jadi kalau saudara ini dipakai sebagai kayu penaga, tugas paling dasar adalah terima kasih Tuhan, aku sudah ditebus. Tahu berterima kasih. Lalu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ingat ya, Injil itu come and go. Injil itu come and go. Come to the Lord, go to the world. Datang kepada Tuhan, marilah kepadaku hai engkau yang letih dan subur beban berat, lalu pergi memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lain itu juga berbalik pikiran seperti saya ini loh, membalik pikiran saudara. Jangan suka main handphone berjam-jam. Itu dibalik pikiran saudara. Oh iya ya, itu ada setannya handphone itu. Pakai untuk tujuan yang baik, lihat sesekali tidak ada masalah, tapi jangan terus nanti matamu juling. Itu membalikkan pikiran saudara. Saudara kalau mengasihi family saudara, mengasihi anak-anak saudara, itu loh. Minggu lalu saya bilang pria itu harus jadi lokomotif. Oh banyak saya dapat sekitar 7 atau 8 WA. Bukan dari orang GKJ. Itu anehnya gereja saya tidak, jemaat saya. Dari orang luar ada pendeta yang ngomong, murid saya juga, terima kasih Pak, saya ini lokomotif. Saya bilang amin. Ajak keluarga saudara, balikkan pikiran mereka. Tugas dasar itu membalikkan pikiran dulu. Pikirannya mesti dibalik. Dari duniawi menjadi surgawi. Dulu saya orang gak senang makan sayur. Saya baca, saya balik pikirannya. Setiap hari sekarang harus ada sayur. Kenapa? Ada yang membalikkan pikiran saya. Siapa? Yang nulis
yang saya baca di koran atau di mana, siapa? Ya ahli gizi, dokter. Nah itu. Saudara mungkin gak sadar. Ya, saudara taruh di channel YouTube, saudara ngasih tahu mereka, saudara gak sadar. Pokoknya kita menabur saja. Kita tidak pernah tahu yang mana yang akan tertuai. Kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah menuai. Saudara tidak pernah ngomong tentang berita Injil, mereka tidak pernah dengar, tidak pernah diselamatkan. Caranya itu macam-macam, gak usah saudara harus khotbah. Kalau saudara kerja, minta waktunya ya. Saya akan membacakan dari Matius 11 ayat 28, saudara dilempar. Secara halus saja. Kalau saudara seperti ini, saudara sudah taruh diri saudara secara tidak sadar sebagai kayu penaga yang dipakai di mezbah korban bakaran. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Siapkan lagunya, jangan bingung kamu. Satu kali di sebuah sekolah sekuler, seorang dosen agama ya, Kristen, dia bilang, coba kasih tahu masing-masing murid mahasiswa, gambarkan Tuhan itu seperti apa dalam hidupmu. Ya, gambarkan Tuhan itu seperti apa dalam hidupmu. Pertama jawab langsung angkat tangan, dia anaknya dokter. Tuhan itu penyembuh Pak. Gurunya ini perempuan, Bu dosen. Tuhan itu penyembuh. Ada yang mengatakan, ya Tuhan itu bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Anaknya tukang sulap dia. Macam-macam jawaban. Tuhan itu penolong, Tuhan itu memberkati karena bapaknya orang kaya. Sampai ada satu mahasiswa yang tidak mau jawab. Dia tundukkan kepala terus. Terus bu dosennya bilang, siapa itu? Kamu kok nunduk kepalanya terus? Jawab. Anak ini gak mau jawab. Jawab. Oke. Lalu dia bilang, menurut saya Tuhan itu seperti pemulung. Dengar jawaban pemulung ini satu kelas ketawa saudara ya. Kok Tuhan seperti pemulung, termasuk bu dosennya ini ketawa. Kenapa kok kamu bilang Tuhan itu seperti pemulung? Ya ketawa yang lain. Dia tidak mau ngomong. Lalu bu dosennya bilang, ayo ngomong saja. Orang tuamu pemulung kan, kata temannya. Iya. Begini loh. Kalau tidak ada orang tua saya sekarang ini, saya waktu umur 3 tahun, saya itu dibuang sama orang tua saya, ditinggal di pinggir jalan. Lalu datang orang tua saya ini yang kerjanya sebagai pemulung, dia lihat saya, dia ambil saya, dia sekolahkan saya, sampai saya bisa jadi mahasiswa. Kalau nggak ada orang tua saya sekarang yang memulung saya dulu, saya nggak tahu, saya dibuang oleh orang tua kandung saya. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara semua dan saya dulunya adalah orang-orang yang terhilang dan terbuang dan tidak ada harganya. Kalau bukan karena Tuhan yang mengambil, memulung saudara, saudara tidak akan menjadi anak Tuhan. Jadi betul Tuhan itu kadang sebagai pemulung yang dia memilih hidup saudara. Mengangkat derajat hidup saudara dari orang yang tidak dianggap, yang tidak karuan, yang sifatnya jelek, menjadi orang-orang yang berguna dalam kerajaan Tuhan. Ingat baik-baik asal usul saudara dulu.
keadaan saudara dulu, kalau saudara bisa sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Haleluya. Oleh karena, diam dulu, kemurahan Tuhan, biar saya nyanyi. Ku ada sampai saat ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita nyanyikan bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau primat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ayo angkat suaramu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Serukan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
ingat wajahku selamanya. Kau hebat, selamanya kau ada, selamanya kau ada bagiku, selamanya kau hebat, selamanya kau hebat, selamanya kau ada, selamanya kau ada bagiku. Rekele adata wala wala, urikile merele ala wala la. Oh, rekile perele, ya la wala la wala la, urikile irekele merele. Oria la wala la, irekele perelele, irekele ala la wala la wala la, orilele ala wala la, irekele merele, orike ala tawara la. Saudara mau berdiri, silakan berdiri. Saudara mau duduk, silakan saudara duduk. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau hebat bagiku. Selamanya Engkau ada dalam hidupku. Kami memuji Engkau, kami menghormati Tuhan. Tanpa Engkau kami ini bukan apa-apa. Kami ada di tempat yang terbuang, tidak dianggap oleh orang. Semua ini karena Engkau Tuhan. Apa yang kami pakai, apa yang kami miliki, itu berasal dari Tuhan. Kepandaian kami tidak ada artinya apa-apa kalau Engkau membuat kami otaknya rusak. Tapi kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tanamkan firman ini dalam hati kami supaya kami boleh belajar. Pertama, mengubah arah pikiran kami. Kami merubah arah pikiran orang supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan menengadahkan wajah. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci pada saat ini Tuhan memberkati kehidupan mereka. Semua tangan, setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perintah firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Kami percaya, kami datang dengan tubuh yang sehat, kami pulang jauh lebih sehat. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Tuhan menjaga kehidupanmu mulai sekarang sampai Tuhan menjemput kembali kedua kalinya. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening yang baru berikut ini. Atau saudara dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening